سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan dengan adanya kajian subuh ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan juga Allah memberikan kepada kita untuk istiqomah untuk menuntut ilmu. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam hadis tersebut, yaitu iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi kita, masyaallah. Kalau kita mempelajari Al-Quran, ya tentunya kita harus mempelajari juga kaidah ilmu tajwid. Karena dengan kita memahami kaidah ilmu tajwid, maka insya Allah bacaan kita akan lebih baik. Karena di dalam ilmu tajwid ada yang namanya istilah yang paling dasar adalah yaitu hukum-hukum. Salah satunya adalah hukum nun sukun, ya. Mungkin yang sudah dipelajari oleh kita semua insyaallah. Tentang hukum mim sukun, tentang hukum lam, ra, lafaz Allah, ya. Itulah hukum-hukum yang harus kita pelajari kalau kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bagaimana Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Kalau kita tidak pernah mempelajari kaidah ilmu tajwid, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak akan menjadi syafaat Al-Quran itu kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari kaidah ilmu tajwid. Yang akan menjadi syafaat Al-Quran itu yaitu kita berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk terus mempelajari kaidah ilmu tajwid. Insya Allah dengan seringnya kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa kita lancar membaca Al-Quran karena seringnya kita membaca. Kalau kita membacanya sepekan sekali, ya mungkin kaku lagi gitu ya. Saya merasakan kalau sepekan aja nggak baca Quran, pas membaca Quran itu lidah itu kaku gitu. Tapi kalau sering kita setiap hari kita membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah Allah mungkin akan memudahkan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Hadirin jemaah yang berbahagia, untuk materi ini atau mungkin bahasan pagi ini adalah surat Al-Asr. Mudah-mudahan dengan diperlihatkan seperti ini ya, surat Al-Asr-nya, mungkin nanti tahu di mana
disebut ikhfa, di mana disebut idgham, di mana disebut idhar. Sebelum ke surat Al-Asr, kita akan baca surat Al-Fatihah dulu ya. Mungkin sudah lama tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang mudah-mudahan dengan seringnya diulang-ulang surat Al-Fatihah itu akan lebih baik lagi. Karena di surat Al-Fatihah merupakan di sholat itu merupakan yang rukunnya, itu yang wajibnya harus dibaca itu surat Al-Fatihah. Kalau kita betul-betul baik membaca Al-Fatihahnya, insyaallah mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki, jangan terlalu panjang ya. Maliki, maliki itu kepanjangan. Satu ayunan aja. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim ya, alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Fatihah. Kita lanjut ke surat Al-Asr. Mohon disimak, kebetulan insyaallah di situ sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akan uraikan ayat per ayat. Wal 'asr. Di situ ada alif lam. Wal disebut alif lamnya alif lam qamariyah ya. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena alif lamnya dibaca jelas. Wal 'asr ya. Kemudian as ra di situ di akhir
kalimat ya. Ro terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut ro tafhim, yang kedua adalah ro tarkik ya. Ini di sini disebut ro tarkik tipis. Wal mu'as, R-nya jangan terlalu terdengar keras ya. Wal mu'as, ada R-nya aja sedikit ya. Tapi jangan wal mu'asr ya, tidak seperti itu. Wal mu'asr ya, sedikit ada R-nya, ada R karena di situ adalah ro-nya ro tarkik tipis gitu ya. Kemudian ayat berikutnya itu disebut gunnah musaddadah atau disebut gunnah asliyah ya. Huruf gunnah musaddadah itu ada dua, nun dan mim bertasydid ya. Ini kebetulan di sini adalah nun yang bertasydid ya. Panjang dengungnya bisa sampai 2 harokat atau 1 ayunan ya. Ya, itu disebut gunnah musaddadah. Sama disebut alif lamnya alif lam khomariyah ya. Setiap alif lam yang dibaca ya, yang terdengar bacaannya alif lamnya, maka itu disebut alif lam khomariyah. Nun sukun menghadapi huruf sin disebut ikhfa ya, disebut ikhfa, artinya ikhfa itu samar ya. Kalau insan itu tidak disamarkan, itu diidharkan. Tapi karena sin termasuk salah satu huruf ikhfa, maka harus disamarkan. Insan. Kemudian ikhfa juga terbagi kepada 3 bagian. Pertama disebut ikhfa aqrab, yang kedua ikhfa ab'ad, yang ketiga adalah ikhfa awsat ya. Ini nun sukun menghadapi huruf sin termasuk salah satu adalah ikhfa awsat. Karena ikhfa aqrab hurufnya itu dal, ta, to ya. Huruf ikhfa aqrab yaitu dal, ta, to. Kemudian yang kedua ikhfa ab'ad, yaitu ada 2, kaf dengan qaf ya. Kemudian sisanya yang 10 itu adalah ikhfa awsat ya. Ini termasuk ikhfa awsat. Awsat itu pertengahan ya, antara aqrab dan ab'ad. Kalau aqrab itu lebih dekat. Misalnya makharij huruf nun dengan huruf-huruf dal, ta, to itu lebih dekat gitu. Maka disebut ikhfa aqrab. Kalau ini ikhfa awsat itu pertengahan ya. Contoh ikhfa ab'ad, contoh ikhfa aqrab bisa ada di kalimat in kuntum ya. Nun sukun menghadapi ka, kemudian nun sukun menghadapi ta. Ta termasuk ikhfa aqrab, kemudian kaf ikhfa ab'ad. In kuntum ya. Kuntum enggak ada di sini. Ya, itu contohnya aja. Itu ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad. Ini termasuk ikhfa awsat, nun sukun menghadapi huruf sin. Ya, itu pertengahan. Beda dengan tadi kum ya. Apa? Kuntum. Nah, ini pertengahan. Innal insana disebut mad tabi'i ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat ya. Tidak lebih dari 2 harokat atau 1 ayunan ya. Insana fi juga sama disebut mad
usr, R-nya jangan terlalu tebal ya. Kemudian ayat berikutnya illalladzina, illa, ingat setiap huruf yang pakai tasdid itu harus ditahan. Jangan illalladzina tapi illalladzina, disebut juga disebut mad tabi'i ya. Mad tabi'i, huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama alif, ya, waw, yaitu fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi iya, dan domah menghadapi waw ya, itu mad tabi'i. Mad tabi'i artinya mad tabi'i itu mad atau disebut mad asli ya. Tabi'i itu tabiat atau aslinya ya. Maka disebut mad tabi'i, itu bisa disebut juga mad asli. Illalladzina amanu, di sini disebut mad apa? Mad badal ya, betul. Itu disebut mad badal ya. Kalau di sini adalah fathah menghadapi alif karena tinggalnya di hamzah ini ya, fathah ini. Sebetulnya di Quran yang lain adalah fathah berdiri ya. Kalau fathah berdiri maka tinggalnya di hamzah atau di alif, maka itu disebut mad badal ya, bukan mad tabi'i lagi. Panjang mad badal sama dengan mad tabi'i ya, tidak lebih dari 2 harakat. Kemudian sampai jangan kurang dari 2 harakat. Illalladzina amanu, nu juga sama domah menghadapi waw sukun, itu disebut mad tabi'i. Wa amilus sholihati, wa amilus sholihati. Nah, di sini kenapa alif lamnya tidak dibaca? Ya. Kenapa wal asli inna illa itu dibaca semua. Tapi di sini wa amilus shol, sedangkan alif lamnya ada sama dengan wal asli ya. Karena kedepannya ada huruf yang pakai tasdid ya, maka alif lamnya seolah hilang, tidak dibaca ya. Itu perbedaan antara alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah yaitu alif lamnya tidak dibaca ya, karena kedepannya ada huruf yang pakai tasdid. Kemudian alif lam qamariyah dibaca jelas karena kedepannya tidak ada huruf yang pakai tasdid. Itu perbedaan antara alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Wa amilus sholihati, juga disebut mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Sholihati, ha juga sama ya, disebut mad tabi'i. Wa tawalla sama, shawbil haqq, shaw. Nah ini disebut apa namanya? Madlin atau haraf lin ya, karena fathah menghadapi waw sukun. Haraf lin ada 2, waw dan iya. Fathah menghadapi waw dan fathah menghadapi iya, itu disebut haraf lin ya. Ada haraf lin, kemudian ada madlin ya. Kalau madlin itu di akhir ayat ya. Kalau madlin itu di akhir ayat, karena madlin di akhir ayat bisa sampai 6 harakat panjangnya. Tapi kalau haraf lin di sini yaitu mungkin 1 ayunan juga tidak ya. Wa tawassabil ya, sabil. Kalau 1 ayunan wa tawassamu ya, itu 1 ayunan. Tapi tidak 1 ayunan madlin itu. Lain itu lembut ya. Lain itu artinya lain itu lembut gitu, maka dilembutkan. Wa tawassamu bil haqq, bil alif lamnya alif lam qamariyah, kemudian haqq ya. Di Quran yang lain itu ada tanda waqaf di situ ya, bil haqq. Kenapa ditahan dulu baru dipantulkan
ya. Ini disebut qalqalahnya qalqalah kubro, ya. Qalqalah kubro kalau ada waqaf di situ. Kalau di Quran ini ada waqafnya di situ. Bil haqq, ya. Tahan dulu baru dipantulkan. Sama dengan di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ya. Ditahan dulu baru dipantulkan. Jangan langsung dipantulkan, ya. Jangan langsung dipantulkan, tapi ditahan baru dipantulkan. Kenapa? Karena ada tasydidnya di situ. Di sini juga sama, wa tawassaw bil haqq, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq, ya. Kalau mau berhenti di situ. Tapi kalau memang nafas kita bisa nyampe sampai akhir, ya tidak bagus, lebih bagus lagi gitu, ya. Kalau memang nafas kita sampai akhir ayat. Contoh misalnya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Di sini kalau memang mau dilanjut bil haqqi wa tawa, ya, jangan ditahan dulu, ya. Bil haqqi wa tawa, tidak. Yang ditahan itu kalau mau berhenti di situ. Bil haqq, ya. Kemudian wa tabi'i shaw, sama ya dengan shaw yang pertama itu disebut haraf rin. Bis, ya, ini juga alif lamnya alif lam syamsiyah. Bis shad, ini ada ada ba sukun, ya, sudah dipantulkan. Kemudian ada r-nya juga, bis shad. Kemudian r-nya jangan terlalu tebal, ya. Bis shad, ya, ada r-nya. Ba sukun termasuk salah satu huruf qalqalah, ya, huruf qalqalah yang harus betul-betul dipantulkan. Huruf qalqalah semuanya ada berapa? Ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Itu huruf-huruf yang harus dipantulkan, ya. Diusahakan apabila menemukan huruf-huruf tersebut maka harus dipantulkan. Itu yang biasanya yang paling agak susah itu huruf to, ya. Kalau tidak dipaksakan untuk dipantulkan itu tidak akan terpantul huruf to tersebut, ya. Kalau untuk jim, dan ba itu akan lebih mudah, qaf itu akan lebih mudah. Tapi huruf to itu biasanya jarang terpantul. Tapi kalau kita berusaha untuk memantulkan, diusahakan dipantulkan, ya. Jangan sampai kita menemukan huruf qalqalah, huruf to tersebut kemudian tidak pernah dipantulkan. Diusahakan dipantulkan karena termasuk salah satu huruf qalqalah. Wa tawassaw bis, ya. Kemudian so juga termasuk salah satu huruf hamas, ya. Maka harus berdesis keluar, ya. Wa tawassaw, ya, huruf-huruf desis itu seperti sin sukun, ya, ta sukun, ha sukun, itu huruf-huruf yang berdesis gitu. Harus diusahakan berdesis apabila huruf-huruf tersebut sukun. Ya, alhamdulillah untuk materi ilmu tajwid ini di surat Al-Asr, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dipahami dengan baik gitu, ya. Karena ya betul, kalau kita sudah betul memahami dengan kaidah ilmu tajwid ini, insyaallah kita akan lebih baik lagi membaca Al-Qur'an, ya. Itu aja mungkin pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk membaca Al-Qur'an, karena dengan lancarnya kita membaca Al-Qur'an, karena seringnya kita membaca.
Bisa hafalnya kita Al-Quran karena sering murojaah, gitu ya. Kita misalnya bikin mempelajari menghafal Al-Quran, kemudian tidak pernah dimurojaah, ya itu akan hilang lagi gitu. Yang sudah hafal gitu, kemudian tidak pernah diulang-ulang dimurojaah, itu akan cepat hilang gitu. Maka yang paling utama adalah istiqomah untuk membaca Al-Quran, istiqomah untuk menghafal Al-Quran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum